Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jangan Takut Gagal. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas ciri-ciri dan cara memperbaiki dinamo ampere mobil yang rusak. Dinamo ampere atau bisa disebut juga sebagai alternator. Komponen ini memiliki fungsi krusial, yakni menjadi pembangkit energi pada mobil. Energi listrik tersebut akan disalurkan ke bagian aki mobil. Proses ini akhirnya bisa membuat beragam perangkat mobil bisa digunakan dengan sempurna. Namun bagaimana jika bagian ini mengalami kerusakan? Apa saja cara memperbaiki dinamo ampere mobil? Jawabannya ada di dalam video ini. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe-nya lebih dahulu. Untuk langkah-langkah pembongkaran bisa teman-teman simak di dalam video. Sebelum teman-teman mencabut dinamo isi atau alternator, ada baiknya teman-teman terlebih dahulu melepas aki min agar tidak terjadi korsleting. Setelah itu teman-teman bisa melepas dinamo isi atau alternator tersebut keluar. Setelah alternator telah terlepas daripada dudukannya, langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas baut 10 yang mengikat drive frame cover dengan end frame cover. Bisa teman-teman lihat di dalam video. Setelah bautnya terbuka, barulah teman-teman bisa memukul menggunakan palu dengan perlahan. Setelah drive and cover dengan frame and cover terbuka, langkah selanjutnya teman-teman bisa mencek bearing yang terdapat di dalam alternator tersebut. Selain mencek bearing, teman-teman juga dapat mencek brus atau batu arang yang terdapat di dalam alternator tersebut, dan juga dapat mencek kumparan atau lilitan tembaga yang terdapat di dinamo ampere tersebut, apakah masih layak dipakai atau tidak. Di sini masalah dinamo ampere yang kami perbaiki adalah bearingnya sudah aus, teman-teman. Inilah yang menyebabkan bunyi dari bak mesin. Perlu teman-teman ketahui, jumlah bearing yang ada pada dinamo ampere terdapat 2 buah. Yang satunya di belakang dan satunya lagi berada di depan. Cara pelepasannya bisa teman-teman simak di dalam video. Perlu juga teman-teman ketahui ciri-ciri dinamo ampere yang rusak. Ketika indikator aki menyala, maka bisa dipastikan aki tidak dapat menghasilkan daya listrik yang baik. Inilah yang membuat mobil tidak bisa menyala saat di starter. Ada kekurangan tenaga output di mobil teman-teman. Kondisi ini bisa juga diakibatkan tegangan dinamo ampere yang tiba-tiba drop saat melakukan pengisian. Setelah teman-teman telah melepas puli yang terdapat di alternator, langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas rotor dari drive and cover. Untuk cara pelepasannya, teman-teman bisa memukul dengan palu secara perlahan. Setelah rotor telah terpisah dari drive and cover, langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas bearing yang terdapat di drive and cover. Cara pelepasannya teman-teman bisa simak di dalam video.
perlu teman-teman ketahui, inilah dia bearing alternator yang menyebabkan suara kasar daripada bak mesin. Apabila sudah aus begini, teman-teman bisa menggantinya dengan bearing yang baru. Setelah bearing yang terdapat di drive and cover telah terlepas, langkah selanjutnya teman-teman bisa melepas bearing yang terdapat di rotor. Cara pelepasannya teman-teman bisa menggunakan palu dan pahat. Caranya bisa teman-teman lihat dalam video. Setelah komponen-komponen telah dicek kerusakannya, maka selanjutnya teman-teman dapat membersihkannya dengan angin bertekanan atau kompresor. Setelah semua dirasa sudah cukup bersih, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang komponen-komponen tersebut seperti semula. Langkah pertama, teman-teman bisa memasang bearing yang terdapat di drive and cover. Cara pemasangannya teman-teman bisa melihat di dalam video. Setelah bearing yang terdapat di drive and cover telah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang penutup bearing tersebut. Cara pemasangannya bisa teman-teman lihat di dalam video. Setelah penutup bearing telah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang rotor. Cara pemasangannya sangat mudah, bisa teman-teman lihat di dalam video. Langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang bearing yang terdapat di rotor alternator tersebut. Cara memasangnya teman-teman bisa simak di dalam video. Setelah bearing yang terdapat di rotor tersebut telah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang drive and cover dengan frame and cover. Cara pemasangannya teman-teman bisa memasukkan kawat ke bagian belakang fan and cover agar untuk menahan brus atau batu arang tersebut, supaya tidak menghalangi rotor masuk ke dalam dudukannya. Bisa teman-teman lihat di dalam video. Setelah semua komponen-komponen telah terpasang pada dudukannya, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang baut 10 yang mengikat.
drive frame cover dengan end frame cover. Untuk cara pemasangannya teman-teman bisa simak di dalam video. Setelah semua baut telah terpasang, langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang puli yang terdapat pada alternator tersebut. Cara pemasangannya teman-teman bisa lihat di dalam video. Langkah berikutnya, teman-teman bisa memasang alternator tersebut kepada dudukannya kembali. Dan setelah alternator tersebut telah terpasang di dudukannya, teman-teman bisa memasang tali pambal yang akan memutar alternator tersebut. Saya rasa sekian dulu video tutorial dari saya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk terus mendukung channel Jangan Takut Gagal, teman-teman bisa menekan subscribe dan like. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa lontarkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Horas.